Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua dosen-dosen program studi kimia, mahasiswa angkatan 2018 program studi kimia yang sempat hadir pada hari ini. Di sini kita akan mendengarkan pemaparan dari setiap dosen mengenai bidang kajian ilmu maupun penelitian yang telah dilakukan dosen. Diharapkan nanti mahasiswa dapat mengetahui ataupun memilih minat dan bakat, sehingga pemilihan peer group ini dapat kalian sesuaikan dengan minat dan bakat maupun kemampuan serta arah dari penelitian yang akan kalian lakukan untuk penulisan tugas akhir ataupun skripsi nanti. Jadi di program studi kimia itu akan ada 5 peer group. Yang pertama adalah kimia analitik, kimia fisik, kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia. Jadi setiap peer group ini akan diampu oleh masing-masing dosen. Untuk kimia analitik itu akan ada Ibu Ade, Ibu Rahmatullahi. Kalau kimia fisik itu ada Pak Jauharudulfi, Miriamah, dan Nurul Khalidah. Di kimia organik itu akan ada Ibu Suci Permatasari, Ibu Damayanti Iskandar, Ibu Dwi Fitriani, selanjutnya mengenai penelitian pernah dilakukan dosen program studi kimia. Jadi di program studi kimia itu dirancang ada payung penelitian. Yang pertama adalah energi, lingkungan, dan pangan. Di energi itu ada saya sendiri, Mariamah, selanjutnya Ibu Nurul Khalidah, Siti Rodiah, dan Pak Jauharudin Lutfi Al-Jambar. Di lingkungan itu ada Pak Hasan Marzuki, Adi Akbasari, Rahmatullahi, dan M. Mufika Pindi. Di panel itu ada Ibu Elvira Rosafari, ada Bu Rizka Sanukisa, Bu Fitria Wijayanti, Dwi Fitriani, Damayanti Iskandar, Suci Permatasari, dan ada Ibu Leni Lejasari. Kalian mengenai biodata saya, itu nama saya Mariamah dan gelarnya adalah MP. Bidang kajian utama S1 saya adalah mengenai konversi energi. Jadi bidang kajian utama S2 saya adalah mengenai teknologi energi. Dengan judul tesisnya adalah menentukan kondisi steady state boiler berbahan bakar campuran biodiesel jerat wajar tertinggal dari konsumsi energi dan emisi gas buang. Mengenai penelitian yang telah saya lakukan dalam 2 tahun terakhir, pada tahun 2018 itu penelitian yang saya angkat adalah dengan judulnya adalah pemanfaatan limbah biomasa kering sebagai bahan bakar kompor biomasa. Pada tahun 2019 adalah mengenai potensi asap cair kayu pelawan sebagai antioksidan, dan pada tahun 2020 yang sedang berjalan sekarang itu bersama Ibu Nurul Khalidah dan Ibu Suci Permatasari mengenai rancang bangun unit thermal cracking untuk pengeluaran limbah biomasa menjadi asap cair sebagai pengabdian kepada masyarakat di desa Sungai Dua Banyuasin. Tadinya adalah pada tahun 2018 penelitian saya lakukan adalah mengenai kompor biomasa. Jadi kompor biomasa ini menggunakan bahan biomasa limbah kering
apapun jenisnya selalu bisa menggunakan kompor biomasa ini. Jadi diharapkan nanti kompor ini dapat menjadi sumber energi ataupun sumber pemanas ketika pengolahan pada proses pirolisis. Jadi diharapkan nanti dari limbah kita menggunakan proses produksinya juga dari bahan bakar minyak tanpa harus menggunakan gas ataupun listrik. Dan pada tahun 2019 ini adalah hasil pirolisis dari kayu pelawan. Jadi kenapa saya mengangkat ini, karena di masyarakat pada zaman dahulu kayu pelawan ini ketika dibakar di bagian akhir kayu yang dibakar itu akan mengeluarkan suatu cairan. Nah, cairannya itu biasa digunakan masyarakat untuk mengobati flek-flek hitam yang ada di wajah. Jadi kenapa saya mengangkat ini, latar belakangnya dari di lapangan seperti itu. Jadi di sini baru potensinya saja sebagai antioksidan. Selain itu, asap cair yang ada ini telah dilakukan oleh saudara kita mahasiswa yaitu Oto Firman yang menggunakan sebagai jadi asap cair yang telah dilakukan oleh saudara Koko yaitu sebagai keunggulan dari latex. Jadi dia akan menggumpalkan latex itu dalam waktu tertentu. Dia lebih cepat. Biasanya memang tanpa keunggulan juga akan menggumpal sendiri, tetapi dengan menggunakan asap cair penggumpalannya lebih cepat dan bau yang dihasilkan ketika kita memegang latex itu tidak akan bau di tangan kita. Jadi bau yang khas, bau karet akan hilang dengan menggunakan asap cair kayu pelawan. Dan pada tahun 2020 ini masih proses penelitian dalam bentuk penelitian pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita akan running di desa Sungai Dua Banyu Asin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di bidang minat kimia fisik. Penelitian saya adalah tentang antarmuka yang saya simulasikan dalam simulasi komputer. Soalnya kita simpel. Seperti Anda ketahui, bila ada dua tetes air dan satu bidang, maka apa yang terjadi saat dua tetes air tersebut saling berdekatan? Itu yang akan dipelajari di topik penelitian saya. Ini seperti ini. Gimana? Tertarik? Bila Anda tertarik, silakan gabung di grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman mahasiswa. Saya akan menjelaskan, memaparkan fokus penelitian saya, yaitu tentang sintesis senyawa organik. Nah, di mana senyawa-senyawa organik yang saya hasilkan itu saya gunakan untuk bidang kesehatan. Oke, kita langsung aja. Pertama di sini ada senyawa aspirin sebagai titik tolak penelitian saya, ya. Kalian udah sangat mengenal aspirin ya, itu digunakan untuk analgesik, inflamasi, anti radang lah pokoknya, anti nyeri. Oke. Sebenarnya apa sih gugus aktif dari aspirin itu, gitu ya. Di sini ada senyawa asetil dan karboksilat, dan ternyata yang aktif dari aspirin itu adalah gugus asetil. Kenapa asetil? Karena asetil ini mampu mengasetilasi senyawa serin dari enzim siklooksigenase 2. Akibatnya apa? Pembentukan PGG2 atau modulator rasa nyeri menjadi terhambat. Apabila modulator rasa nyerinya ini dihambat, otomatis kita sudah tidak merasakan nyeri lagi, atau kita sudah kurang ya, rasa nyeri yang kita rasakan itu mulai berkurang gitu. Nah, starting material yang saya gunakan adalah vanilin. Kenapa vanilin? Karena vanilin ini cukup mudah didapat. Vanilin ini juga sangat green ya, ramah lingkungan ya. Kalian sendiri bahkan pernah memakannya ya, karena vanilin ini digunakan untuk pewangi pada makanan. Oke. Nah, di sini saya mengubah gugus hidroksi dari vanilin menjadi gugus asetil. Nah, harapannya saya menghasilkan suatu senyawa baru yang memiliki aktivitas juga sama dengan aspirin. Kenapa sama? Karena saya tahu juga punya senyawa asetil, gugus asetil gitu ya. Saya tinggal memasukkan gugus asetil ke dalam senyawa saya. Kelemahan dari aspirin itu adalah
dia menyebabkan tukak lambung. Banyak masalah lambung yang disebabkan akibat mengkonsumsi aspirin, sehingga saat ini konsumsi aspirin itu sudah ditinggalkan. Makanya saya memberikan solusi senyawa baru, yaitu asetil vanilat. Oke, lanjut senyawa yang kedua, itu saya berangkat dari culur, senyawa yang digunakan untuk mengalihkan lalat buah. Nah, senyawa ini, culur ini yang ada di kotak merah kedua, senyawa culur ini mampu mengalihkan feromon dari lalat buah agar lalat buah itu tidak hinggap ke buah tapi malah hinggap ke culur. Nah, itu petani-petani sekarang itu sangat cerdas ya. Nah, kita harus lebih cerdas lagi gitu. Nah, culur ini dia residunya itu cukup berbahaya ya. Nah, sehingga saya menghasilkan senyawa baru. Ini culur, saya waktu uji culur itu banyak digunakan di petani cabai ya. Apa saya nggak tahu juga kalau petani buah yang lain juga menggunakan culur atau tidak. Oke, kemudian saya menggunakan starting material kembali dengan vanilin sama. Oke, saya mengubah gugus aldehid dari vanilin itu menjadi senyawa gugus turunan keton, karena di sini yang aktif di kotak merah ini yang saya lingkari ini adalah turunan keton. Nah, saya mengubah gugus aldehid menjadi turunan keton. Aktivitasnya alhamdulillah juga sangat bagus, karena saat senyawa ini berhasil disintesis kemudian saya bawa ke lingkungan, itu pengaplikasiannya sangat menarik lalat buah. Nah, saya aplikasikan ke buah belimbing dan buah apa waktu itu ya, jambu. Nah, alhamdulillah lalat buah tertarik ke senyawa saya. Oke, jadi tidak hanya terfokus ke cabai saja, buah-buah yang lain juga diharapkan mampu dilindungi gitu, dari senyawa saya. Oke, itu terobosannya. Oke, selanjutnya kita ke aktivitas yang ketiga, itu adalah sunscreen dan antioksidan. Sebenarnya prinsip dari sunscreen dan antioksidan ini sama. Mereka membutuhkan senyawa yang sangat amat stabil. Kenapa? Karena sunscreen itu kita bermain dengan energi UV ya, energi pada daerah UV. Senyawa kita itu ditembakkan dengan energi UV, radiasi UV. Akibatnya apa? Kita kalau diberi energi otomatis bergejolak ya. Nah, hal yang sama terjadi pada senyawa. Apabila diberikan radiasi UV, elektronnya akan berpindah-pindah. Gimana caranya senyawa kita ini tetap stabil walaupun diberi energi gitu ya. Nah, penstabil pada suatu senyawa yang menyebabkan suatu senyawa khususnya organik itu stabil itu ada dua di antaranya. Nah, bisa resonansi, bisa tautomerisasi. Di sini saya lebih condong ke resonansi. Makanya senyawa saya yang di aktivitas ini itu lebih banyak memiliki ikatan rangkap dan gugus kromofor. Tujuannya apa? Tujuannya agar senyawa saya ini sangat-sangat stabil meskipun diberikan energi UV gitu ya. Nah, kemudian antioksidan. Apa masalahnya antioksidan? Antioksidan itu senyawa saya harus mampu menangkal radikal bebas, harus mampu menstabilkan radikal bebas dulu gitu ya. Jadi saat tubuh kita terkena radikal bebas, ada suatu radikal masuk ke tubuh kita. Radikal itu mencari siapa yang bisa didekatinya. Oke. Senyawa saya ini harus mampu melepaskan atom atau elektron untuk menstabilkan si radikal ini, ya. Sehingga senyawa saya menjadi radikal juga memang, tapi harapannya senyawa saya ini radikal yang lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Karena dia mempunyai sangat banyak ikatan rangkap dan gugus penstabil. Akibatnya radikal yang tidak stabil, atom-atom yang tidak stabil dari senyawa saya akan distabilkan oleh teman-temannya. Gitu, prinsipnya seperti itu. Ya, oleh teman-temannya. Teman-temannya itu siapa ya? Ikatan rangkap ini. Misal saya melepaskan OH dari senyawa turunan kalkon ini. Hanya saya lepaskan, oksigennya menjadi radikal. Nah, oksigen radikal ini distabilkan oleh benzena, oleh OCH3 gitu ya, oleh ikatan rangkap dan karbonil dan lain sebagainya. Tuh contohnya. Oke, selanjutnya senyawa yang baru-baru ini saya sintesis adalah senyawa turunan asam ferulat yang di dalam kotak ini. Senyawa ini juga saya gunakan untuk sunscreen dan alhamdulillah aktivitasnya bagus. Pada konsentrasi 5 ppm itu mampu memberikan radiasi optimum UV
sebagai memiliki SPF yang cukup bagus pada konsentrasi 5 ppm. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suci Permatasari. Bidang keilmuan saya adalah kimia organik. Nah, pada penelitian bidang kimia organik itu ada 2, kimia bahan alam dan sintesis senyawa organik. Nah, saya akan berbicara tentang sintesis senyawa organik berdasarkan penelitian saya terdahulu, yaitu sintesis senyawa turunan pirimidin dengan nanokatalis CuFe2O4. Kita lihat bagaimana cara sintesis turunan pirimidin. Oke. Jadi untuk senyawa turunan pirimidin ini adalah hasil reaksi kondensasi Gitinelli dari 3 komponen reaksi, yaitu aldehid, kemudian beta ketoester, dan golongan urea, sehingga akan didapatkan hasil dihidropirimidinol. Nah, ini secara umum. Oke. Nah, pada penelitian ini saya memvariasikan golongan ureanya. Di sini untuk senyawa 1 saya menggunakan urea, untuk senyawa 2 saya menggunakan tiourea, senyawa 3 saya menggunakan guanidin. Ini untuk produk 1 skema reaksi umum senyawa 1, 2, dan 3. Oke, jadi ini adalah hasil dari sintesis nanokatalis CuFe2O4, mana katalis ini bersifat magnetik, sehingga pada proses sintesis akan lebih mudah dipisahkan dengan magnet eksternal, kemudian bisa digunakan kembali untuk proses sintesis, dan juga ramah lingkungan. Nah, inilah yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Oke, kita lanjut untuk produk hasil sintesis senyawa 1. Ini adalah serbuk putih agak berwarna kekuningan. Kemudian ini adalah hasil KLT, di mana saya menggunakan eluen N-heksan etil asetat 1,5:1. Kemudian udah sampai di sini, kita bisa melanjutkan uji karakterisasi menggunakan instrumen UV-Vis, FTIR, GCMS, dan NMR. Nah, apabila dari NMR kita sudah mengetahui struktur yang kita inginkan sama dengan ini, kita bisa lanjutkan uji bioaktivitas. Apakah senyawa ini bisa bertindak sebagai antivirus, antitumor, antibakteri, maupun antioksidan. Untuk sintesis senyawa 2, produknya ini berwarna kuning, kemudian senyawa 3 berwarna putih. Teknik pengerjaannya sama seperti senyawa 1. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kimia Angkatan 2018, saya Dwi Fitriani. Yuk kenalan dengan organik. Bidang saya adalah kimia organik. Saya mengampu mata kuliah tersebut. Nah, spesialisasi penelitian saya adalah kimia organik bahan alam dan berfokus pada farmakologi. Nah, kalau penelitian saya melakukan dengan beberapa tanaman. S1 saya menggunakan tanaman betadin dengan mencit untuk melihat aktivitas terhadap malaria. Sedangkan S2 saya menggunakan tanaman sosis, di mana buahnya saya ambil untuk melihat aktivitas terhadap sel kanker payudara. Dan sekarang saya masih melakukan dengan tanaman kebio bersama mahasiswa saya. Yuk, yang mau ikutan join, silahkan ya, kontak-kontak saja. Nah, pada kesempatan ini, Ibu ingin membahas tentang penelitian yang pernah Ibu lakukan. Pada kuliah S1, Ibu meneliti tentang jamur endofitik, yaitu mengisolasi senyawa aktif dari jamur endofitik itu, lalu senyawa aktifnya kita tentukan senyawanya apa. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan menggunakan
gabungan data-data dari instrumen UV, IR, NMA, dan lainnya. Nah, ketika S2 pun Ibu juga sama, masih tentang penelitian organik. Pada kesempatan ini Ibu meneliti tentang sintesis senyawa organik. Nah, apa itu sintesis? Kalau sintesis itu berarti kita hanya menggabungkan zat A ditambah zat B sehingga dihasilkan senyawa C. Halo anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang penelitian kimia anorganik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentu kita bertanya-tanya apa sih kimia anorganik itu? Ya, ketika kita mempelajari kimia, artinya kita mempelajari tentang eksplorasi dan pengembangan sumber mineral. Kita mempelajari unsur-unsur selain karbon, kita mempelajari sifat fisik dan kimia unsur, kemudian kita juga bicara tentang di sini senyawa. Nah, di sini organik itu dapat kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai. Maka bagaimana caranya? Ya, tentu caranya adalah dengan dilakukan penelitian. Lalu, siapakah peneliti itu? Ya, penelitinya adalah Anda dan saya. Nah, di sini kita akan bersama-sama berkolaborasi menjadi kita. Ya, kita akan berkolaborasi melakukan penelitian di bidang kimia anorganik dan akan menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Lalu di sini ini adalah dua fokus riset saya, yaitu di bidang katalis dan yang akan diaplikasikan untuk reaksi yang mana nanti akan menghasilkan energi terbarukan. Pasti sesungguhnya katalis itu, di sini katalis itu merupakan zat yang dapat mempercepat suatu reaksi. Itu adalah pengertian sederhana dari katalis. Nah, di sini zat yang dapat kita manfaatkan itu dapat berupa atom atau unsur, itu dapat berupa molekul atau senyawa. Dia juga dapat berupa enzim, ya. Nah, di sini diklasifikasikan katalis menjadi katalis homogen, ada katalis heterogen, ada juga biokatalis. Nah, yang saya lakukan dan tim saya di penelitian kimia anorganik adalah membuat katalis heterogen. Katalis heterogen itu katalis yang fasanya berbeda dengan reaktan yang akan dikatalisis. Nah, umumnya di sini kami membuat katalis yang wujudnya padatan. Ya, jadi ini ada ilustrasi sederhana untuk menjelaskan bagaimana katalis padatan itu berperan dalam proses katalisis. Ini beberapa penelitian yang telah saya dan tim saya lakukan dan telah kami publikasikan di proceeding, ada juga di seminar nasional. Ini proceeding seminar internasional, ini proceeding seminar nasional, dan ada juga di jurnal terakreditasi. Nah, di sini untuk yang tahun 2015, di sini saya memodifikasi katalis dolomit. Katalis dolomit untuk reaksi transestrifikasi RPO. Nah, di sini katalis dolomit ini base-nya adalah kalsium oksida dan magnesium oksida. Kemudian untuk tahun 2019 di sini pemanfaatan alang-alang menjadi sumber katalis CaO. Ini berkolaborasi dengan mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa skripsi dengan saudari Aprianti. Kemudian juga tahun 2020 ini merupakan hasil penelitian saya, grant dari atau hibah penelitian dari LP2M UIN Raden Fatah Palembang menghasilkan penelitian ini. Kami memanfaatkan cangkang keong menjadi sumber katalis CaO yang termodifikasi. Ini terpublikasi di Alkimia UIN Alauddin Makassar yang terakreditasi. Selain itu ada juga penelitian-penelitian mahasiswa, penelitian skripsinya yang sedang proses publikasi. Ada 2-3 artikel jurnal yang kami persiapkan. Nah, di sini kalau dilihat tren penelitian saya itu saya berfokus pada kalsium oksida, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan pengembangan memanfaatkan sumber-sumber lain yang tentunya memiliki sifat katalitik.
Nah, jika Anda, anak-anakku, bergabung di penelitian kimia anorganik, kita akan sama-sama mempublikasikan hasil penelitian Anda menjadi sebuah artikel jurnal yang tentu akan publish di jurnal terakreditasi. Kemudian di sini juga kita tentu akan bersama-sama di bidang kimia anorganik, tentunya khususnya di bidang katalis dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini Anda pasti bertanya-tanya bagaimana laboratorium kimia anorganik. Ya, penelitian yang baik tentu akan diiringi dengan fasilitas laboratorium yang memadai. Di sini, alhamdulillah, kimia anorganik, laboratorium kimia anorganik UIN Raden Fatah Palembang sedang dipersiapkan untuk anak-anakku sekalian. Jadi, ketika Anda bergabung di penelitian kimia anorganik, Anda akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang sedang dipersiapkan. Anda ingin tahu bagaimana persiapannya? Ini dia. Instrumen 3. Dan ini pemandangan di luarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosa Pane, MSI. Saya adalah salah seorang dosen di program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Fokus penelitian saya adalah biokimia. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa belum pernah bertemu dengan saya karena saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktor kimia di Institut Teknologi Bandung. Oke, saya akan sedikit menjelaskan mengenai penelitian saya. Mungkin ada adik-adik yang mau bergabung bersama saya untuk melakukan penelitian. Oke, penelitian saya adalah mengenai mikroalga. Nah, mikroalga adalah alga yang berukuran mikro, bersifat uniseluler, dapat hidup soliter dan berkoloni, dan sering juga disebut sebagai fitoplankton. Nah, bentuk dari mikroalga ini dia ada yang bentuknya bulat, ada yang berbentuk elips, ada yang berbentuk segitiga, macam-macam bentuknya. Di mana kita bisa menemukan mikroalga? Nah, mikroalga ini hidup pada perairan. Dia bisa hidup di perairan laut, bisa hidup di perairan air tawar, bisa hidup pada rawa-rawa, batu-batu yang lembab, dan wilayah yang sedikit basah. Indonesia adalah wilayah yang lebih dari 60% itu terdiri dari perairan. Maka bisa kita bayangkan banyak sekali mikroalga yang tumbuh di perairan di sepanjang laut Indonesia ini. Nah, apa fungsi dari mikroalga? Mikroalga banyak dimanfaatkan sebagai salah satunya adalah suplemen makanan. Contohnya adalah ada satu merek makanan yang bernama spirulina. Itu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan mikroalga. Nah, selain itu
mikroalga juga bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Kita bisa beternak atau kita bisa menanam mikroalga dalam kolam yang besar atau dalam pons atau wadah yang besar. Untuk selanjutnya mikroalga tersebut kita panen dan kita ekstrak untuk mendapatkan minyaknya. Selain itu, mikroalga juga digunakan sebagai bioremediasi. Bioremediasi artinya adalah mikroalga digunakan pada pengolahan limbah. Jadi, limbah pada perusahaan tertentu itu bisa kita tanam dulu dengan mikroalga hingga kondisi air limbah itu bisa membaik dan baru bisa dibuang ke badan sungai. Nah, selain itu, pemanfaatan lain dari mikroalga adalah dia bisa digunakan sebagai pakan larva. Mengapa pakan larva? Jadi ukuran mikroalga yang sangat kecil itu sangat pas dengan mulut larva ikan atau bayi-bayi ikan. Jadi pemanfaatan lainnya adalah mikroalga adalah makanan bagi ikan-ikan kecil. Nah, selain keempat manfaat tersebut, manfaat lainnya adalah mikroalga bisa digunakan sebagai forensik. Forensik itu artinya kita bisa meneliti. Jadi pemanfaatan dari mikroalga sebagai forensik adalah misalnya jika ada korban tenggelam di perairan, maka kita bisa melihat atau mengidentifikasi dari jasad korban, dari paru-paru korban, ada jenis mikroalga apa saja yang ada di dalam paru-paru korban, dan kita bandingkan dengan kondisi perairan tempat jatuhnya korban sehingga kita dapat mengetahui wilayah mana tempat korban jatuh. Oke. Nah, mikroalga adalah dasar dari rantai makanan di lautan. Dia seperti rumput di daratan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan mikroalga ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi mikroalga di Indonesia adalah mikroalga yang sangat beragam. Dan untuk pemanfaatan lebih lanjut itu, kita harus mengetahui identitas dari mikroalga tersebut. Nah, fokus penelitian saya saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi mikroalga, karena kesulitan dari mikroalga adalah tidak bisa diidentifikasi secara visual. Oke, mungkin seperti ini saja penjelasan saya mengenai penelitian saya, sehingga mungkin adik-adik ada yang tertarik untuk meneliti bersama saya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.